Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sidang Jumat yang berbahagia, yang membuat kita tetap waras di tengah tekanan hidup. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kita percaya ada sesuatu yang lebih besar dari apa-apa yang terlihat. Satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita percaya pada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh indera, tidak bisa difikirkan oleh logika, tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata dan pendengaran. Ajaib sekali ketika Al-Quran mendefinisikan siapa orang yang sukses. Allah menyebutkan sifat pertama mereka adalah mereka percaya kepada hal-hal yang tidak terlihat itu. Bukalah halaman pertama Al-Quran. Surat Al-Baqarah di ayat-ayat pertama Allah menyebutkan ciri orang-orang sukses. Ulaika humul muflihun. Siapa orang yang sukses itu? Pertama Allah sebutkan sifatnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu percaya kepada unseen things dalam hidupnya. Dia percaya pada hal-hal yang tidak bisa dilihat. Dia percaya pada hal-hal yang gaib. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Dari kecil kita sudah ditanamkan kesadaran ada hal-hal yang di luar jangkauan pandangan mata kita. Ibumu dulu berkata kepadamu, bangun subuh nak, supaya kita masuk surga sama-sama. Surga itu tidak terlihat. Surga itu adalah hal yang gaib. Jangan bohong nak, nanti masuk neraka. Neraka itu gaib. Allah tahu loh kalau kamu tidak jujur. Allah itu gaib. Malaikat mencatat nak, malaikat itu gaib. Kalau kamu berbuat baik sekecil apapun kamu dapat pahala. Pahala itu gaib. Kamu melakukan apapun yang buruk pasti dapat dosa. Dosa itu gaib. Bayangkan. Dari kecil kita sudah didekatkan oleh orang tua kita dulu. Ada hal-hal yang tidak bisa dilihat. Tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Betapa malangnya hari ini. Pendidikan dari kecil itu kita abaikan. Kita mengukur kesuksesan hanya pada hal-hal yang terlihat. Kita putus asa karena apa yang kita targetkan tidak sesuai. Kita mengandalkan matematika manusia. Jangan mengandalkan itu. Kenikmatan beriman kepada yang gaib membuat kita jauh lebih tenang. Tidak segala sesuatu bisa dihitung dengan kalkulasi manusia, tidak bisa. Di antara yang gaib itu adalah hari akhirat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah 2 bulan yang lalu Anda dan istri merencanakan untuk membayar daftar ulang anak Anda di sekolah karena tahun ajaran baru? Apakah Anda merencanakan akan kemana akhir tahun nanti? Apakah Anda merencanakan kemana saja pos-pos penghasilan untuk biaya sehari-hari? Kenapa Anda merencanakan? Karena Anda percaya waktu itu pasti datang. Seberapa kita beriman kepada hari kiamat, beriman kepada surga dan neraka,
Tapi kita tidak mempunyai persiapan apa-apa untuk itu. Ada 2 ayat pendek. Tapi kalau kita hidup di atas kesadaran itu, maka impactnya luar biasa bagi kita. Akhir surat Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Allah berfirman, Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Sungguh kata Allah, kepada kamilah mereka kembali, dan atas kamilah perhitungan mereka itu. Saudara, sungguh, bukan mungkin, bukan mudah-mudahan. Allah berkata pasti, kepada kami mereka kembali. Al-Quran menggunakan kata iyab. Inna ilayna iyabahum. Iyab artinya ruju', pulang. Berarti ayat ini bukan hanya berkata kamu pasti pulang, tapi berkata kamu sekarang memang bukan di rumahmu. Dunia ini memang bukan rumahmu karena kamu bakal pulang nanti. Dan kamu memang dinantikan untuk pulang. Kesadaran akan hakikat dunia bukan rumah bagi kita menenangkan sekali. Membuat kita mustahil melakukan sesuatu sungguh-sungguh kecuali ada kaitannya dengan nasib kita ketika kita pulang nanti. Anda tetaplah bekerja, berusaha semaksimal mungkin, buka investasi dan bisnis selebar-lebarnya. Tapi betapa malangnya kalau itu hanya untuk nasibmu di dunia. Sebab ini bukan rumah kita. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat nanti. Bayangkan ketika Nabi SAW pertama kali berdakwah di atas bukit Safa, memperkenalkan ajaran yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 tema besar ketika Nabi khutbah. Pidato pertama beliau menjadi Rasul. Yang pertama, iman kepada Allah. Tidak ada yang patut untuk disembah, tunduk kecuali Allah. Dan kalian semua akan mati sebagaimana kalian tidur. Kalian semua akan dibangkitkan sebagaimana kalian terbangun. Kalian semua akan dihisab atas apa-apa yang kalian lakukan. Iman kepada akhirat. Iman kepada akhirat membuat kita memiliki harapan ketika gagal. Ketika Nabi SAW berkata, Aksiru min zikri hadimil lazat al-maut. Perbanyak mengingat hal-hal yang dapat memutuskan kenikmatan, yaitu kematian. Itu bukan hadis untuk menakut-nakuti, tapi hadis untuk memberikan harapan kepada siapapun yang sedang berjuang memperbaiki ekonominya, memperbaiki keluarganya, memperbaiki hidupnya. Lalu dia dapati hasil tidak seperti yang dia inginkan. Jangan putus asa karena ini bukan rumahmu. Di luar memang banyak badai, di luar memang banyak angin. Suatu hari kalian akan pulang. Di ayat ke-26 lebih dalam lagi maknanya. Wa inna alaina hisab, thumma inna alaina hisabahum. Kemudian atas kamilah perhitungannya, subhanallah. Apa yang dapat kita pahami dari makna ayat ini? Bahwa yang menghisab amal perbuatan kita adalah Allah. Pertama, kita makin berhati-hati. Kita sadar pengadilan dunia mungkin bisa engkau menangkan karena engkau bisa memutar-mutar perkataan dan argumenmu sehingga yang batil terlihat benar. Engkau bisa membayar pengacara yang mahal. Engkau bisa menyogok hakim. Engkau bisa punya backing yang kuat. Tapi di akhirat nanti perhitungannya sama Allah langsung. 2 orang datang kepada Nabi dengan satu perkara.
Lalu Nabi memutuskan, ya kamu yang benar dan kamu harus kembalikan haknya. Tapi kemudian Nabi berkata, ingat, aku memutuskan masalah sesuai dengan apa yang kalian sampaikan. Bisa jadi salah seorang di antara kalian karena kepintarannya dalam berbicara membuatku salah dalam menilai. Tapi nanti urusannya dengan Allah. Keduanya menangis dan berpelukan saling menghalalkan karena takut pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah yang membuat rusak negeri ini, yang membuat rusak masyarakat ini, karena kita tidak beriman kepada sesuatu yang pasti akan datang, yaitu hisab Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat menjaga reputasi seseorang hanya keimanan kepada akhirat. Hanya keimanan kepada hisab Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita berbuat baik, menjaga diri kita pada nilai-nilai yang mulia, tapi tidak diikat dengan keimanan dengan akhirat, kita hanya bisa konsisten selama kita merasa tidak aman melakukan penyimpangan. Keimanan kepada akhiratlah yang membuat kita tidak berkhianat kepada pasangan kita walaupun kita merasa aman tempatnya jauh. Keimanan kepada akhiratlah yang membuat kita tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Padahal kita merasa aman, aku bisa menyiasati ini secara legal. Kalau engkau beriman dengan hisab Allah, gak mungkin kamu lakukan itu. Ini makna pertama. Kehati-hatian dan konsisten menjaga reputasi dikaitkan dengan sesuatu yang besar, yaitu hisab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manfaat lain, saudara. Informasi bahwa yang menghisabmu nanti adalah Allah juga melahirkan harapan yang luar biasa. Sebab bagi Allah, sekecil apapun yang kau lakukan, pasti engkau lihat. Jangan takut berbuat baik. Bayangkan betapa malangnya kita jika yang menghisab nanti di hari kiamat adalah istri-istri kita. Anda berbuat baik 100 kali. 1 kali saja mengecewakan kita. Hilang 100 kebaikan itu. Tapi bagi Allah, sekecil zarah pun kamu melakukan kebaikan tidak mungkin hilang dalam hitungan Allah. Ada satu hadis yang sangat terkenal. Disebut para ulama sebagai hadisul bitaqah atau hadis kartu. Seorang didatangkan pada hari kiamat nanti. Dibuka catatan amalannya. Dibuka suhuf. Sepanjang mata memandang. Catatan amalnya itu berisi semua dosa-dosa dan kemaksiatan. Allah berkata kepadanya, Fulan, apakah ada yang engkau sanggah dari catatan-catatan itu? Dia berkata, tidak ada ya Allah. Memang hamba melakukan itu. Sepanjang mata memandang, isinya hanya dosa dan kemaksiatan. Lalu Allah bertanya kepadanya, ada tidak sesuatu yang dapat membelamu akan hal ini? Dia berkata, aku tidak memiliki apapun ya Allah. Lalu Allah berkata, engkau tidak mungkin dizalimi. Lalu dibawalah satu kartu kepadanya yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keyakinan di dalam hati bahwa memang tidak ada zat yang patut kita sembah. Tidak ada zat yang berkuasa penuh atas diri kita kecuali Allah. Tidak ada zat yang memiliki ketaatan mutlak kecuali kepada Allah. Dan keyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hamba itu meremehkan kartunya dan berkata, apa yang bisa dilakukan oleh sehelai kartu untuk menutupi kesalahan, catatan, keburukan sepanjang mata memandang. Allah berfirman, engkau tidak akan dizalimi. Lalu diletakkanlah timbangan seluruh dosa-dosanya itu di satu sisi mizan. Dan diletakkanlah bitaqah atau kartu yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu di sisi timbangan yang lain. Rupanya kartu itu lebih berat daripada dosa-dosanya. Dan dia dimasukkan ke dalam surga. Saudaraku, ini bukan cara kita meremehkan dosa-dosa. Tapi cara kita berterima kasih kepada Allah yang sangat baik. Yang sudah menginstal la ilaha illallah di dalam diri kita.
Keyakinan bahwa hidup kita ini tidak tergantung dengan siapapun di luar Allah. Membuat dirimu terhormat, tidak menjilat-jilat, tidak meminta-minta, tidak menunduk-nunduk di depan makhluk. Yang kau pikirkan hanya ridho Allah. Maka ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan segalanya, ditolak dakwahnya di Taif, terancam tidak bisa kembali ke Mekah karena akan dibunuh. Nabi bermunajat panjang kepada Allah. Dalam rangkaian munajatnya itu dia berkata, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, asal engkau tidak murka, aku tidak peduli lagi bagaimana ujian hidupku. Asal engkau tidak murka, aku tidak peduli lagi apa yang terjadi kepadaku. Ketika hidupmu sedang sempit menghadapi hal-hal yang dapat dilihat dan diukur, panjatkan doamu kepada Allah. Asal engkau tetap ridho kepadaku, asal engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi. Seberat apapun kita tinggal di dunia ini, pasti bakal berakhir. Kita dapat melihat langsung bagaimana kematian sangat dekat. Selalu kita saksikan hampir setiap hari. Keimanan kepada akhirat itu melahirkan harapan kepada siapapun yang sedang diuji, bahwa ini semua akan berlalu. Tapi kalau engkau memilih jalan kesabaran, keridhaan kepada takdir, menjaga prasangka baikmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bitaqah, kartu yang berisi keimanan kepada Allah, dan seluruh informasi dari Nabi SAW adalah benar dan engkau meyakininya. Insya Allah seluruh dosa-dosa dihapus jika kita dapat memelihara tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Jangan menghina dirimu hanya percaya kepada hal-hal yang dapat dilihat saja. Kelasmu berbeda. Engkau percaya kepada yang gaib. Caramu memandang ketika kehilangan, caramu memandang kehidupan ketika sedang dalam kesulitan berbeda. Ada pahala atas kesabaran. Ada balasan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan menjaga keimanannya. Ketenangan itu bukan ketika semua masalah dapat diselesaikan, tapi kita dapat bersandar kepada sesuatu yang tidak terlihat. Kita masih punya sandaran. Yang membuat kita susah, kita bersandar kepada keadaan. Harusnya kita bersandar kepada keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara, ada satu tokoh muslim di tanah air. Reputasinya besar sekali. Jasa-jasanya di dunia Islam luar biasa. Perdana Menteri pertama kita Muhammad Nasir. Suatu hari ada seorang peneliti dari satu negara Islam, Pakistan, datang ke Indonesia untuk meneliti tentang Muhammad Nasir. Ketika dia datang ke rumahnya, betapa terkejutnya sang peneliti ini. Alangkah sederhananya rumah Muhammad Nasir. Ketika dia masuk, dia semakin takjub. Tidak ada harta apapun kecuali buku. Dia berkata, Syekh, Tuan katanya, namamu sangat besar di dunia Islam. Muhammad Nasir kalau menulis rekomendasi siapapun untuk dapat beasiswa di negara-negara Timur Tengah, pasti diterima. Dia minta apa saja, kecil sekali bagi para raja, penguasa-penguasa itu. Tapi engkau memilih jalan ini. Aku tahu seorang ulama harus sederhana, tapi aku tidak pernah mengira seperti ini. Kata Nasir, kamu berasal dari mana? Pakistan. Apa yang kamu bawa dari Pakistan? Aku cuma bawa koper kecil ini. Kenapa kamu nggak bawa
TV di rumahmu, kulkasmu, kendaraanmu, rumahmu. Orang itu tersenyum dan berkata, aku kan cuma 2 minggu di Indonesia. Kenapa aku memberatkan diriku kepada hal-hal itu? Kata Muhammad Nasir, dibandingkan dengan lama masamu di Indonesia, dengan hidupmu di Pakistan, jauh lebih singkat hidup kita di dunia dibandingkan kehidupan kita nanti di akhirat. Belajarlah berorientasi kepada hal-hal yang tidak terlihat. Inilah rahasia Nabi berkata, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang dapat mengontrol dirinya dan berbuat sesuatu untuk setelah matinya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah, kita menjadi orang yang mendengarkan kebaikan dan mengikuti nilai-nilai yang paling baik dari apa yang didengar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina wa nas'aluka makarimal akhlaq lana wa li azwajina wa li auladina wa li banatina wa li jami'il muslimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Ghazzah. Allahumma at'im jaw'ahum. Allahumma innahum ja'i'ina fat'imhum. Allahumma innahum ja'i'ina fa'at'imhum. Allahumma innahum ja'i'ina fa'at'imhum. Allahumma shfi mardahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ansurhum ala a'da'ihim shattit shamla a'da'ihim wa dammirhum tadmira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.